Baru-baru ini sedang hangat-hangatnya pemberitaan tentang penolakan warga Rohingya oleh warga Aceh. Bukan tanpa alasan, penolakan warga Rohingya tersebut dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya saat warga Rohingya pertama kali datang ke Aceh. Pengalaman tersebut mengatakan bahwa para imigran Rohingya kebanyakan memberi kesan yang tidak baik kepada warga Aceh. Konflik etnis Rohingya dengan militer Myanmar tidak hanya membuat para masyarakat Rohingya melarikan diri ke Aceh saja, melainkan ke negara tetangga lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Sebenarnya, apa sih yang terjadi pada etnis Rohingya di negara asalnya sampai mereka melarikan diri ke berbagai negara lainnya? Yuk upgrade pengetahuanmu di Ethno, AdSense Knowledge. Masalah etnis Rohingya sebenarnya bukan kasus yang baru, karena hal tersebut sudah berlangsung selama belasan tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kamu udah tahu belum? Dari mana sih asal etnis Rohingya? Etnis Rohingya merupakan komunitas muslim yang berada di wilayah bagian Rakhine, Arakan, di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Mereka tidak disukai oleh mayoritas penduduk Rakhine yang didominasi oleh agama Buddha. Ternyata upaya pengusiran etnis Rohingya sudah dimulai sejak tahun 1942. Saat itu terjadinya pembantaian oleh pasukan pro-Inggris yang menewaskan lebih dari 100.000 orang Muslim Rohingya dan ribuan rumah mereka hancur terbakar. Jika kita lihat berdasarkan sejarah, etnis Rohingya merupakan suatu kelompok muslim yang sudah ada sejak abad ke-14. Tepatnya sudah ada pada masa kerajaan Merauke yang dipimpin oleh seorang raja Buddhis yang masuk Islam yang bernama Nara Mekla atau Min Saumun. Namun sebelum itu, 24 tahun sebelumnya, Nara Mekla merupakan raja pertama dinasti Merohaung di Arakan. Tapi kemudian ia diasingkan ke Kesultanan Bengal atau Kesultanan Benggala, yaitu sebuah kerajaan Islam pada abad pertengahan atau pada tahun 1342. Saat itu, daerah kekuasaan Kesultanan Bengal mencakup wilayah negara Bangladesh saat ini, India bagian timur, dan bagian barat Myanmar. Namun, atas bantuan Sultan Bengal yang bernama Nasiruddin, Nara Mekla atau Min Saumun mendapatkan kembali tahtanya di Arakan Myanmar. Setelah Nara Mekla mendapatkan kembali kekuasaannya, ia masuk Islam dan berganti nama menjadi Sulaiman Shah. Kemudian, ia membawa orang-orang suku Bengali untuk membantu administrasi pemerintahannya. Sehingga saat itulah terbentuknya komunitas muslim pertama di Arakan dan menjadi cikal bakal lahirnya etnis Rohingya. Pada tahun 1420, Sulaiman Shah memproklamasikan dirinya sebagai seorang raja kerajaan Islam. Namun sayangnya, pada tahun 1784, Arakan jatuh ke tangan Raja Myanmar. Kemudian pada tahun 1824, Arakan menjadi koloni Inggris. Dan sejak saat itulah populasi Islam di Arakan sedikit demi sedikit mulai berkurang, walaupun kondisi saat itu masih relatif aman dan hanya sedikit pemberontakan. Namun pada masa Perang Dunia Kedua, di tahun 1942, pasukan Jepang menyerang Burma atau Myanmar dan Inggris pun mundur, sehingga terjadinya kekosongan kekuasaan dan terjadi kegoncangan stabilitas. Bahkan menurut Mercy Corps, umat muslim di sana mendukung Inggris selama Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, umat Buddha berada di pihak Jepang, sehingga hal tersebut juga semakin memperparah keadaan antar komunitas di wilayah tersebut. Nah, saat itulah terjadi kekerasan antara kelompok minoritas muslim dengan penduduk pengikut ajaran Buddha di Arakan. Mereka dibantai besar-besaran hingga membuat sebagian besar muslim Rohingya melakukan migrasi ke Bengal atau Bangladesh. Pada tahun 1942, Myanmar berhasil merdeka dari Inggris, namun tidak dengan etnis Rohingya. Ketegangan antara pemerintah dengan Muslim Rohingya berlanjut dengan gerakan politik dan bersenjata. Setidaknya sekitar 13.000 orang Rohingya mengungsi untuk mencari perlindungan di India dan Pakistan. Pada tahun 1982, Jenderal Ne Win memberlakukan hukum kewarganegaraan bahwa berdasarkan undang-undang menolak kewarganegaraan etnis Rohingya. Hal tersebut menyebabkan etnis Rohingya sebagai kelompok yang tidak memiliki kewarganegaraan dan membuat mereka semakin sengsara, pengusiran, pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Sehingga, menurut media internasional dan organisasi hak asasi manusia, menggambarkan Rohingya sebagai salah satu etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Penderitaan etnis Rohingya masih berlangsung hingga saat ini.
Akibatnya, banyak yang mengungsi untuk mencari perlindungan ke negara lain, seperti Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, bahkan Indonesia yang sekarang sedang menjadi masalah besar. Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees, jumlah etnis Rohingya di Bangladesh mencapai 1 juta jiwa, yang sebagian tertampung di tempat pengungsian di Cox's Bazar, yaitu salah satu distrik Bangladesh paling dekat dengan perbatasan Myanmar. Namun demikian, keadaan mereka di Bangladesh pun tidak semulus yang mereka harapkan. Mereka masih memiliki berbagai macam hambatan dalam melakukan berbagai aktivitas, baik hambatan dalam hal pendidikan, mata pencaharian, dan juga tidak bisa melakukan pergerakan bebas ke berbagai wilayah di Bangladesh. Bahkan, pihak berwenang Bangladesh telah memindahkan sekitar 30.000 orang Rohingya ke Pulau Lumpur yang terpencil, yaitu Bazar Char. Hal tersebut juga membuat mereka menghadapi berbagai pembatasan pergerakan, kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Terus, apa solusinya? Pihak berwenang Bangladesh pun berpendapat bahwa pemulangan orang-orang Rohingya adalah satu-satunya solusi. Pemerintah telah memulai langkah-langkah dengan Komite Myanmar untuk mengembalikan warga etnis Rohingya itu ke negara bagian Rakhine. Walaupun banyak warga Rohingya yang tidak mau lagi kembali ke Myanmar karena kekejaman dan kekerasan yang sedang berlangsung di sana. Kecuali dengan satu syarat, mereka mau kembali, yaitu kekerasan harus dihentikan dan keadilan harus mereka dapatkan. Terus, bagaimana dengan Aceh yang belakangan ini juga kedatangan gelombang pengungsi Rohingya? Sama halnya dengan negara-negara lain, kedatangan mereka ke Aceh juga untuk mencari perlindungan dari konflik yang sedang mereka alami. Sebenarnya, kedatangannya saat ini bukan pertama kalinya. Kedatangan awal dimulai pada tahun 2012 yang bertepatan dengan puncak konflik antara kelompok Muslim dan Buddhis di Myanmar pada tahun 2012 hingga 2015. Dampak dari konflik tersebutlah banyak warga Rohingya yang melarikan diri ke Aceh. Kalau yang baru-baru ini, alasannya karena konflik dengan militer Myanmar juga sih. Tapi katanya memilih Aceh karena mereka merasa banyak kesamaan dengan masyarakat Aceh, khususnya karena memiliki kesamaan norma-norma agama Islam. Namun, kedatangannya ke Aceh juga menerima banyak penolakan dari warga Aceh dengan berbagai alasan. Seperti yang terjadi pada tanggal 19 November 2023 kemarin, sebanyak 256 pengungsi Rohingya sampai di Aceh, dan warga pun sempat menolak dan menyuruhnya kembali untuk ke laut. Tapi ujung-ujungnya, demi rasa kemanusiaan akhirnya diterima juga, dan mereka pun dibawa ke tempat penampungan sementara sebelum adanya langkah selanjutnya. Menurut sosiolog dari Universitas Syah Kuala, Siti Ikromatun, perubahan sikap warga Aceh yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya dikarenakan berbagai pengalaman tidak menyenangkan dengan pengungsi Rohingya selama bertahun-tahun sebelumnya, seperti kabur dari tempat penampungan, perilaku jorok, bahkan ada kasus pelecehan seksual. Bahkan jumlah pengungsi Rohingya saat ini semakin meningkat. Berdasarkan data United Nations High Commissioner for Refugees, tercatat sekitar 1000-an lebih pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, dan pastinya jumlah tersebut akan terus meningkat. Apalagi saat ini pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh sudah tidak terjamin lagi keamanannya. Penculikan semakin meningkat, kekerasan, pemerasan, pembunuhan, dan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan baru-baru ini, berdasarkan wawancara di media televisi, Zakaria, seorang pengungsi Rohingya mengatakan bahwa mereka membayar sebesar 20 juta untuk pergi menggunakan kapal kayu untuk pergi dari Myanmar. Kabar lainnya, Kapolres Aceh Timur mengatakan bahwa ada dugaan dengan tindakan TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang melanggar hak asasi manusia. Menurut PLT Kepala Dinas Sosial Aceh, Devi Riansyah, sebenarnya Aceh tidak berwenang atau tidak punya kewajiban terhadap pengungsi Rohingya tersebut dan menyerahkan hal tersebut kepada Badan PBB untuk urusan pengungsi. Sementara itu, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal, seharusnya pemerintah Indonesia harus mendesak lembaga PBB yang mengurusi tentang pengungsian untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bantuan yang Indonesia berikan hanya bersifat sementara. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak menandatangani protokol PBB terkait Konvensi Pengungsi 1951, yang artinya Indonesia tidak wajib memberikan hak-hak pengungsi di tingkat internasional.
Jadi sebenarnya kalau kita menolak itu tidak melanggar aturan kan? Kira-kira etnis Rohingya melarikan diri dari negaranya karena mereka agama minoritas atau bagaimana? Karena kalau alasannya agama, ada juga kok etnis Yangon yang hidupnya masih aman-aman saja di Myanmar. Bahkan rumah ibadahnya, yaitu masjid, masih beroperasi dengan normal. Berarti bisa jadi militer Myanmar ini sedang melakukan pembersihan etnis Rohingya yang tidak dianggap etnis resmi yang diakui, bukan pembersihan agama. Gimana? Sudah paham kan? Jangan lupa follow media sosial sn.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!